Para business leaders dan intellectual business community, kita akan lanjut lagi di dalam segmen kita yang ketiga untuk membahas tentang bagaimana customer satisfaction ini dijaga supaya customers loyal pun tetap diperhatikan satisfaction-nya di dalam GE Money ini, contoh di dalam GE Money ini. Oke Pak Hari, Anda tadi katakan ada yang namanya responsible lending ya. Responsible lending, peminjaman yang responsible, sehingga ada prosedurnya, ada listnya, apa yang harus dilakukan supaya customers tersebut sadar di muka tentang semua konsekuensinya atas tindakannya, antara tindakannya apakah menunggak, apakah mencicil pembayaran. Apa saja Pak yang paling penting aja deh, beberapa dari yang paling penting dari list dari Responsible Lending Act tersebut. Terutama yang paling penting adalah transparansi. Transparansi. Ya. Bentuknya apa Pak? Aktivitinya? Transparansi itu adalah juga menyajikan semua fakta-fakta di depan secara gamblang, transparansi itu berarti tidak tersembunyi. Iya, maksudnya bentuknya dalam bentuk brosur, dalam bentuk VCD. Satu itu kombinasi, satu itu dalam bentuk brosur, kedua dalam bentuk cara penjualan. Ya. Jadi kita punya misalnya Salesforce kita, ya, itu sebelum dia boleh menjual itu, dia mengikuti satu kurikulum training. Ya. Kurikulum training itu dari mulai product knowledge ini sampai juga responsible lendingnya bagaimana, kemudian juga bahwa dia dites. Ya. Hanya kalau dia sudah melalui tahapan saringan tertentu, sudah dites, bisa berjualan dengan baik, barulah boleh dia berjualan. Ya. Itu baru step 1. Ya. Kemudian dia juga tentunya mempunyai tools, ya, brosur, alat untuk berkomunikasi, ya kan, dan sebagainya. Ya. Terus yang kedua itu setelah proses itu sendiri terjadi, kita itu ada monitoring system juga, ya, dimana kita secara berkala itu monitor mereka, ya kan. Monitor itu bagaimana caranya juga ada macam-macam. Kita bisa lakukan mystery shopping. Jadi kita hire, sewa orang yang untuk berpura-pura menjadi customer dan memberi penilaian, ya. Kemudian kita juga ada auditor kita sendiri yang mengaudit proses-proses itu. Dan kemudian kita juga tentunya memonitor komplain nasabah bila ada, ya. Komplain itu sangat berharga buat kita, dan dari situ kita bisa melihat masalah apa sih yang ada, yang dimasalahkan oleh nasabah. Jadi, tapi kalau kita boleh katakan kebanyakan komplain itu masalah teknis. Misalnya billingnya terlambat datang, itu yang biasanya paling lumrah, karena memang kita bekerja dengan courier company, bermacam-macam courier company, kualitasnya yang kita mesti jaga. Ya. Kurang lebih begitu dari segi awalnya gitu Pak. Baik, jadi itu yang antara lain yang dilakukan, kemudian dimonitor. Apakah menurut Bapak itu mencerminkan nggak? Maksudnya seringkali di antara let's say 10 customers yang tidak puas, mungkin cuma 1 yang komplain, ya. Dan mungkin di antara mereka yang merasa sebenarnya nggak mengerti, akhirnya merasa ya salah saya sendirilah kenapa saya nggak mengerti begitu ya. Padahal di dalam hatinya tetap tidak puas juga begitu kan. Nah, apakah ada juga controlling yang langsung kepada pengguna G Shopping Cart ini untuk memastikan seberapa banyak sih sebenarnya persentase mereka yang mengerti banget? Ya, kan seperti Bapak katakan sekitar 80% lebih. Dan how to reach yang 20% ini yang kurang mengerti banget supaya mereka diimprove pengertiannya begitu. Jadi untuk ini ya, kita itu selalu melihat performance customer ya. Yang menjadi masalah itu kalau customer tidak perform kan, maksudnya keterlambatan membayar apa segala. Nah, kita itu mesti melihat itu dari mana ini, apakah karena memang dia tidak mampu, ya kan, apakah dia itu tidak mengerti, apakah kebetulan kondisi ekonominya berubah. Ya. Dan itu kita juga track itu, monitor itu melalui namanya attrition rate. Attrition rate dimana kita lihat, oh customer ini menutup kartunya atau ada bermasalah kartunya. Satu itu attrition rate, kedua itu ya tingkat ini kemacetan. Ya, tingkat kemacetan ini kenapa, ya kan. Dan kita lihat juga bahwa tingkat kemacetan itu genuine, ya,
atau salah jual dari awal. Nah, kalau salah jual itulah menjadi suatu masalah ya. Dan itu kita sendiri sebetulnya tidak ingin mengambil yang tadi itu seperti Pak Dokter katakan ke bawah, ya, karena dari pengalaman kita terus terang itu tidak sustainable, ya, tidak bagus, ya, sehingga kita jauh lebih selektif sekarang ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari gitu Pak ya. Ya, jadi kayaknya bagus di depan, ternyata satu itu udah kita tidak mendapatkan customer yang layak, kedua itu juga customernya kurang pengertiannya, ya. Semua ini kombinasi satu resep untuk membuat portfolio yang kurang baik. Gitu. Tetapi kalau misalnya customersnya level yang tinggi juga, yang mereka umumnya mampu sehingga tidak ada cicilan, will not good also for your business juga Pak. Ya, karena nggak ada income dari interest rate gitu kan. Iya, tapi bukan berarti customer yang mampu itu semua bayar penuh loh Pak. Ya, mungkin ada beberapa exception tentunya atau yang itu, tapi bahwa memang ada beberapa memang dia ada balance ya, ada suatu keseimbangan di situ. Ya, kalau kita ibaratkan, kita lihat di dunia ini yang masyarakat yang cukup kaya adalah Amerika. Tapi Amerika adalah masyarakat yang sangat senang berhutang, sangat senang mencicil, sehingga ya itulah salah satu juga penyebab kesulitan ekonomi yang dihadapi Amerika sekarang, karena cicilannya sedemikian banyaknya, dan jadi mereka mengkonsumsi melebihi dari kemampuan mereka saat ini, ya, sehingga mereka berpikir itu akan bisa saya bayar di kemudian hari, dan itu at the end it burdens the economy juga, gitu ya. Itu kalau di Amerika yang kasus yang baru terjadi ini sebetulnya cukup mendasar kesalahan besar itu di tingkat penjualannya, di salesnya itu. Jadi memang salah satu penyebabnya adalah broker-broker terus terang, broker-broker perumahan, ya, sehingga selalu memposisikan bahwa Anda mampu mencicil rumah atau membeli rumah ini gitu. Yes. Dan memang ya, karena itu sudah menjadi habit seperti Pak Hadi katakan, credit card juga sumbernya dari Amerika, karena memang mereka punya lifestyle memang mencicil, karena mereka pada dasarnya sebelumnya itu punya satu let's say guaranteed income lah, bahwa mereka akan terus-menerus mendapat pekerjaan lebih stabil. Tetapi dengan kondisi instability seperti sekarang, sebenarnya yang namanya kredit yang terlalu panjang itu agak bertambah resikonya Pak ya, karena you will never know within 3 years dari sekarang apakah Anda masih bekerja atau enggak, atau karena Anda jadi pengangguran atau tidak, itu can be risk juga ya Pak ya. Oh ya, tentunya begitu. Oke, jadi untuk yang level medium ke atas ini seringkali juga Pak, terutama saya sih, masalahnya ini seringkali lupa, karena kredit card ada beberapa gitu ya, tagihannya tanggalnya beda-beda, seringkali lupa, jadi malah dihitung sebagai penunggakan, padahal pada tanggalnya seharusnya saya bayar, saya lupa membayar. Apakah ada usaha misalnya dari your customer satisfaction team ini untuk misalnya SMS sebelum tanggal pembayarannya supaya mereka nggak lupa gitu? Ya, jadi kita lakukan itu juga. Jadi kita mengingatkan customer untuk membayar sebelumnya, terutama di mana kita itu sudah menduga atau bisa mengira-ngira ini customer sibuk ataupun dalam masa suatu misalnya habis lebaran gitu ya, atau habis holiday gitu, habis liburan ya kan, dimana kita antisipasi customer mungkin sibuk atau lupa gitu loh ya. Tentunya saya tiap bulan bisa lupa. Itu mungkin sekretarisnya Pak bisa mengingatkan gitu ya. Tetapi tentunya kita juga mengharapkan nasabah itu ya ingat juga gitu ya, tapi terus terang yang lebih banyak yang ingat daripada yang lupa terus terang, dan lebih banyak yang baik daripada yang enggak. Kalau enggak kan kita udah tutup toko gitu Pak. Oke Pak, now kalau kita lihat di G-Money mungkin relatively new Pak ya, sejak kapan sih Pak? Sebetulnya kita sejak tahun 92 di Indonesia. Oke. Tapi baru mulai bukan shopping cart aja yang kita baru launch bulan April tahun ini. Gitu ya. Sebelumnya kita ada beberapa produk, kemudian produk inilah yang sekarang menjadi anchor produk kita. Gitu. Nah, dari record yang let's say setahun terakhir lah Pak ya, berapa banyak sih
in percentage itu customers yang terlibat hutang yang sampai walaupun dia bayar tapi kelihatan lah dia sulit sekali membayar ya gitu. Jadi boleh dibilang terlibat dalam hutang kredit card yang membebani begitu. Jadi mungkin kita ngomong ini aja deh, tingkat kemacetan saja mungkin paling mudah ya. Saya terus terang kita itu cukup prudent dalam mengembangkan produk ini. Buat kami sih kondisi ini kebetulan sekarang struktur kita sangat baik. Malah tingkat kemacetan kita ini sedang paling rendah tingkatnya sekarang ini. May I know berapa? Jadi gini, kalau mungkin industri mungkin saya rasa industri ya, seluruh industri. Mungkin kita bilang mungkin tingkat kemacetan 30 hari itu jadi yang orang menunggak 1 bulan atau lebih itu kira-kira mungkin sekitar 8,5% saya rasa ya. In your company? Kita di bawah itu. Ya. Okay. You're better than the average daripada average gitu ya. Oke, baik. Oke, para business leaders dan intellectual business community, kita akan masuk ke dalam segmen selanjutnya, yang segmen terakhir. Tetapi sebelum itu, buat Anda yang ingin berpartisipasi, Anda bisa SMS ke 0896 untuk memberikan saran, bertanya, ataupun memberikan pendapat. Dan buat pemirsa yang beruntung, buat para business leaders dan intellectual business community yang beruntung ataupun terpilih, akan mendapatkan buku Love Thai Customer. Baik, kita akan masuk ke dalam segmen berikutnya.